Jadi istighfar yang kita lakukan itu ya secara keseluruhan, istighfar itu akan kita peroleh ya. Ampunan itu akan kita peroleh pertama dari istighfar sebagai orang yang beriman dan sebagai orang takwa ya. Merupakan paket ya. Kemudian istighfar itu kita peroleh dari mendoakan orang-orang yang beriman lebih dulu dari kita, yang dicontohkan Allah Subhanahu wa taala. Ada doanya. Kemudian istighfar itu kita peroleh dari mendoakan kita, orang tua kita dari hisab ya, surah Ibrahim. Kemudian istighfar itu kita peroleh dari para malaikat yang mendoakan keampunan untuk kita ya. Kemudian istighfar itu keampunan kita peroleh sepanjang perjuangan kita beribadah ya, di dalam surah As-Saffat. Kemudian dua lagi yang tersisa. Selama ini kan kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Satu, wa qalu, siapa yang bicara itu? Kita. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita janji sama Allah itu, kami dengar. Nah, kata-kata kami dengar itu terjemahan itu bisa mendowngrade nilai kata sama itu ya. Di dalam kamus Al-Quran sami itu memang dengar, tapi ada 5-6 isinya lagi itu. Kami pelajari, kami tekuni ya, kami pilah-pilah, kami pahami dengan sungguh-sungguh. Jadi kita berjanji pada Allah sedemikian sempurna, janji itu sedemikian sempurna ya. Kalau kita lakukan hanya separuh, 60%. Kan ilmu itu banyak ya, ilmu itu berjalan terus ya. Kalau kita memperoleh 50%, maka ketaatan kita tentu di bawah 50%. Atau katakan sama. Itu banyak celah ya, membuat kita berdosa ya. Banyak yang kita tidak tahu ya. Sebagai contoh aja. Waktu istri saya meninggal ya, untung Buya mengingatkan, Pak Maharani, kata Buya, bagaimana warisnya? Apa Buya? Coba dibaca lagi ayat Al-Quran itu. Dijelaskan oleh Buya bahwa dengan meninggalnya salah seorang dari kita itu, suami atau istri, maka bagian waris yang ditinggalkan itu adalah golok gini ya, separuh. Jadi separuh itu jadi objek waris. Kita kadang-kadang tak tahu, anak saya juga merasa memprotes, ngapain ya mau dibagi-bagi. Saya minta Buya ke rumah untuk ceramah bahwa harta warisan itu harus dibagi karena orangnya sudah meninggal, dengan harapan
Kalau harta itu sudah dibagi sebagai waris almarhum, maka nilai pahalanya itu jalan. Nah, gitu. Nah, itu bisa kita tidak tahu dalam umur yang sedemikian lanjut, ya. Satu, istighfar gitu, ya. Kedua, kita janji inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah semata-mata. Emang benar? Sudah 100%. Maka istighfar itu merupakan penutup, mudah-mudahan segala kelemahan-kelemahan kita itu tertutup oleh karena istighfar. Ada satu hadis mengatakan catatan istighfar yang banyak, ya, catatan istighfar yang banyak itu sungguh-sungguh menguntungkan. Terakhir yang ketujuh, istighfar yang kita lakukan di antara dua sujud. Ada 8 kata, ya. Istighfarnya 1, tapi rangkaian itu luar biasa gitu, ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. 7 kata itu, ya. 7 kata permohonan kita itu, setiap katanya itu ada sifat Allah. Kalau kita mengerti sifat Allah, maka pengertian di dalam doa itu jadi bermutu, gitu ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. 1. Mengapa doa itu antara 2 sujud? Ya. Insya Allah kalau kita paham substansi daripada sujud itu, ya, substansi dari sujud itu, maka akan terkoneksi dengan doa kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ada 3 surah. Ada 3 surah berkenaan dengan subhana rabbiyal a'la. Ada 3 surah. Ya. Kalau kita mengerti 3 surah itu substansinya, maka akan nyambung doa istighfar kita di dalam antara 2 sujud. Saya kira sudah selesai, ya. 7, alhamdulillah. Mari kita satu saja nanti kita sudah ini selesai, ya. Bagaimana malaikat mendoakan kita? Nah, malaikat mendoakan kita kalau sudah masuk orang tobat. Secara prinsip dia akan mendoakan semua makhluk-makhluk di dunia ini, ya. Ada satu ayat mengatakan demikian. Tobat, apa perbedaan tobat dengan istighfar? Kita kadang-kadang tuh tidak paham. Istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan, istighfar, ya. Tobat yang berubah itu perilaku. Nah, yang berubah itu adalah perilaku. Orang yang beristighfar tentu bertobat, ya. Jadi tobat itu artinya menjauh, gitu. Tobat itu mendekat, ya, mendekat. Jadi kalau kita tobat berarti mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan ilustrasi.
Seandainya kita pada tingkat 10, ya, tingkat 10. Kalau kita melakukan dosa-dosa, maka kita turun, katakanlah sampai tingkat 5, ya. Kemudian kita beristighfar sehingga apa dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kembali 10. Ya. Ada tobat yang luar biasa di dalam surah Al-Furqan. Tobat yang luar biasa, ya. Sehingga Allah mengubah pahalanya itu, dosa-dosanya itu diampuni dan diubah jadi pahala. Gitu. Itu ada diceritakan di dalam surah Al-Furqan di dalam konteks ibadur rahman. Jadi 10 turun 5, ya. Turun taruhlah saking jahatnya, saking besarnya dosa itu jadi 9. Jadi langsung turun 9 jadi setengah 1. Kemudian orang itu bertobat karena dosa-dosanya luar biasa. Dia lakukan tobat yang luar biasa. Nabi Muhammad mengisyaratkan orang yang bertobat itu dalam beberapa hal. Sering sholat malam, sering sedekah, berbuat baik kepada ibu bapaknya. Karena dulu biasanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan itu bermula biasanya dengan keluarga, dengan orang tua, gitu. Dan lain-lain. Dan saking khusyuknya dia bertobat itu, sehingga 1 diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala menjadi 10. Kemudian 9 kejahatan sebenarnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi 19. Bayangkan, ya, bayangkan. Demikian peranan taubat itu sangat penting, ya. Nanti kita kaji di dalam surah Al-Furqan. Sekarang kita menyelesaikan ini dulu. Di dalam surah 33 Al-Ahzab, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Para penafsir, ya, mengingat Allah sebanyak-banyaknya ada yang berkonotasi, berpaham pada sholat, gitu. Ada yang jadi sholat, ada yang zikir aja, ya. Dari pendapat-pendapat itu bagi kita yang penting kita lakukan ibadah, ya. Zikir itu diperluas pemahamannya. Sholat ya zikir, baca Quran ya zikir, mengkaji Al-Quran ya zikir, mengkaji hukum-hukum zikir, ya. Mengucapkan kata-kata zikir yang sudah baku zikir, ya. Jadi segala hal yang menghubungkan aktivitas kita sehari-hari, baik melalui pikiran, maupun lisan yang dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, gitu.
Sabbihuhu bukrata wa asila. Dan sucikanlah dia di waktu pagi dan sore hari. Ini kalau seperti ini sebetulnya pengertiannya setiap saat lah ya, bukan berarti sore pagi. Para penafsir begitu ya. Walladzi yusalli alaikum, dialah yang memberi rahmat atas kalian. Ini dari Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan rahmat kepada kita. Wa malaikatuhu, dan malaikat juga memintakan ampunan kita. Nah ini ya, liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur, karena dia hendak mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahimah, dia terhadap orang mukmin itu sangat sayang. Ya, Allah itu sangat sayang kepada kita. Tentu malaikat juga sangat sayang kepada kita ya. Saya kira itu bagian. Jadi malaikat juga mendoakan kita, mohonkan ampunan kepada kita. Sekarang kita lihat satu di dalam surah yang lain. Di dalam surah Al-Mu'minun ya, ayat 7 sampai dengan 9 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya, di sekitar arasy ya, bertasbih dan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Saya berkata, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat ya, dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Jadi kuncinya itu taubat ya. Taubat ya. Ini sampai ayat 9 dia mendoakan kita itu ya. Langsung Rabbana wa adkhilhum jannatin tajri. Nah, saya kira ini saja ya. Jadi ada 7 ya. Yang penting bagi kita sekarang ini laksanakanlah ya. Pertama, doa-doa yang sudah diberikan contoh ya, doa-doa yang diberikan contoh. Rabbana firlana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Satu ya, di dalam surah Al-Asyar itu ya. Kemudian doa dari surah Ibrahim ayat ke-41 ya. Rabbana firli ya, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Seluruh orang-orang muslim dari hisab nanti ya. Nah, itu yang jelas-jelas dicontohkan ya. Kemudian ketiga, itu doa kita di antara doa sujud, jangan disepelekan, jangan dicepat-cepatkan ya. Ada 8 itu, nanti kita bahas pembahasan mengenai sifat Allah
Karena memahami sifat Allah itu akan memperjelas apa maunya gitu. Kalau kita terjemahan kita nggak ngerti. Ya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Wah, kalau 8 itu berhasil semua, alangkah bahagianya gitu. Ya, termasuk orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Sudah pasti gitu. Nah, mengapa doa itu kita lakukan setelah sujud? Ya, setelah sujud. Nah, kita akan pahami setelah 3 surah itu kita bahas, insya Allah ya. Setelah 3 surah itu kita bahas, maka akan jadi jelas apa yang diurus 3 surah itu. Surah At-Tariq, Al-Alah, Al-Ghasyiyah. Itu 3 itu. 3 itu yang mengapit perintah Sabbihisma Rabbikal A'la. Perintah untuk mengatakan mensucikan Allah yang Maha Tinggi, itu perintahnya Sabbihisma Rabbikal A'la. Nah, kalau dalam tafsir ya, dalam tafsir cara menafsirkan, jadi kita paham isi surah Al-A'la. Kemudian kita lanjutkan, Al-Ghasyiyah juga berkenaan. Kita lihat di atasnya surah At-Tariq. Sama aja. Ya. Insyaallah nanti semakin hari semakin tajam. Insyaallah semua bergerak, Infak bergerak. Ya, infak bergerak, 7 itu. Infak itu bergerak. Salat itu bergerak juga. Ya. Salat itu bergerak juga. Al-Qur'an juga bergerak juga. Ya. Jadi ada dinamika dalam ibadah kita itu. Kalau kita resapi, renungi, maka bergairah, beribadah gairah karena dia hidup. Ya, hidup. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.